Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini adalah kesempatan yang baik untuk kita, yaitu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, serta kita boleh mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, ada dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai 17. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidupnya kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, terang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdosa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Ini luar biasa pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Semua umat manusia dikatakan oleh firman Tuhan telah berbuat dosa, telah menyeleweng, dan telah menyimpang dari ketetapan-ketetapan Allah. Dia berjalan menurut kedagingannya, dia melakukan seluruh aktivitasnya menurut keinginannya. Dan ketika apa yang dilakukannya menyimpang dari ketetapan-ketetapan Allah, bahwa dosa itu bisa diampuni oleh Tuhan. Tetapi kalau saudara dan saya merenungkan kebenaran firman Tuhan mengenai dosa-dosa yang tidak mendatangkan maut, misalnya saja kita tahu, saudara sekalian, orang yang tidak setia itu pun juga berdosa. Orang yang menyimpang dari ketetapan-ketetapan Allah itu pun berdosa. Orang yang tidak taat melakukan kebenaran firman Tuhan itu pun berdosa. Dan ada orang yang berbohong itu pun berdosa. Dan ada orang yang melakukan segala sesuatu yang hanya memuaskan keinginan diri sendiri, itu pun berdosa. Kata firman Tuhan jelas yang Tuhan katakan kepada kita, jikalau saudara dan saya orang-orang berdosa ini mengaku segala dosa dan pelanggaran kita, maka Allah yang setia dan adil itu akan memberikan pengampunan dan menyucikan kehidupan kita. Namun kita tahu bahwa firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita ada dosa yang tidak diampuni, atau dosa yang membawa kematian. Seperti apa yang Tuhan sampaikan pada kita, Markus 3 ayat 29, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Dalam kitab Lukas 12 ayat yang ke-10, setiap orang mengatakan suatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, inilah saudara sekalian firman-Nya yang perlu kita renungkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.